SM Store, amanah dalam muamalah. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 bulan yang istimewa selain Ramadan sebagaimana yang kita ketahui adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah dan bulan Al-Muharram, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Adapun yang ada di hadapan kita saat ini insyaallah taala adalah bulan Dzulqa'dah. Salah satu bulan di antara bulan-bulan haram yang di situ diharamkan berperang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman jahiliyah ketika keamanan itu sangat mahal. Ketika jamaah haji itu mau pergi ke kota Mekah, maka mereka takut jangan-jangan barang saya nanti dirampok. Jangan-jangan nanti saya enggak pulang ke negeri saya lagi karena saya dibunuh. Ini dulu di zaman jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ketetapan bahwasanya bulan-bulan ini, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, bulan Rajab, ini bulan-bulan yang di situ dilarang perang, dilarang kezaliman di situ semuanya. Oleh karena itu kemudian para jamaah haji mereka tenang ketika mereka berangkat di bulan Dzulqa'dah untuk melaksanakan ibadah haji di bulan Dzulhijjah, maka mereka bisa berangkat dengan tenang. Ketika mereka pulang setelah selesai ibadah haji, mereka pulang di bulan Muharram, maka mereka bisa pulang dengan tenang. Karena di bulan-bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan dan penganiayaan dan segala macam perbuatan zalim. Masyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ingat kembali bahwasanya di sana ada bulan-bulan istimewa selain bulan Ramadan, maka apa yang perlu kita perhatikan? Apa yang perlu kita lakukan ketika kita akan kedatangan bulan-bulan haram sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka yang pertama, masyaallah muslimin, ketika kita kedatangan bulan-bulan haram seperti bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram yang ini berurutan, maka yang pertama adalah kita mengagungkan bulan-bulan tersebut. Karena orang yang beriman mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman mengagungkan apa-apa yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika di dalam Al-Quran Allah mengagungkan bulan-bulan tersebut, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengagungkan bulan-bulan tersebut, maka kita orang yang beriman tentunya kita menghormati dan memuliakan bulan-bulan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairun inda rabbih." Barang siapa yang menghormati, barang siapa yang memuliakan keharaman-keharaman yang telah Allah tentukan, fa huwa khairun inda rabbih, maka hal itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hormati, kita muliakan, kita istimewakan bulan-bulan tersebut sebagaimana bulan tersebut telah diistimewakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika datang bulan-bulan tersebut, maka kezaliman itu sangat-sangat harus kita jauhi. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman 12 bulan. Allah mengharamkan kezaliman setahun penuh. Ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah berfirman dalam hadis qudsi, wahai hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku, wa ja'altuhu muharraman bainakum, dan aku menjadikan zalim itu haram haram atas kalian semuanya, fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Kezaliman itu diharamkan seluruh bulan. Maka kezaliman di 4 bulan tersebut sangat-sangat ditekankan keharamannya. Kita ingat, kita simak lagi surat At-Taubah ayat 36. Di antara redaksi ayat tersebut Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya kezaliman yang dikerjakan di bulan-bulan yang mulia seperti Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Al-Muharram dan Rajab, itu dosanya lebih besar dibandingkan dengan kezaliman-kezaliman yang dilakukan di luar bulan-bulan haram. Maka kita harus mengingat, kalau kita sudah masuk bulan Dzulqa'dah, masuk bulan Dzulhijjah, masuk bulan Al-Muharram, maka jaga diri kita dari segala macam perbuatan kezaliman.